Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Gunung Sari Indah yang dirahmati Allah. Marilah pada malam ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena hanya dengan ridho Allah semata pada kesempatan ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa menjalankan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pada sholat maghrib malam ini kita lanjutkan kajian himpunan putusan tarjih yang pada pertemuan yang lalu kita masih membahas bab sholatul jamaah, dan bahasan kita yang terakhir adalah tentang syarat-syarat menjadi imam. Kemudian imam harus menganjurkan, imam dianjurkan untuk menganjurkan meluruskan shaf sebelum mulai sholat. Adapun susunan shaf, kalau hanya berdua dengan imam itu di sebelah kanannya imam, kalau ada dua orang di belakangnya imam, dua orang dan seterusnya. Kalau yang satunya perempuan, berarti yang satu di kanan imam, yang satunya yang perempuan di belakang imam. Kemudian kita lanjutkan untuk malam ini mulai dari takbiratul ihram. Jamaah sekalian, mari kita awali kajian kita pada malam ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, ini saya bacakan matannya dulu, nanti baru dalilnya. Mungkin ada yang bawa kitabnya, itu halaman 110 jilid 1. Nanti dalilnya itu di halaman 135 dan seterusnya. Langsung matan tentang memulai sholat ya. Thumma idza kabbarul imamu fakabbiru wala tukabbiru hatta yafrughul imamu min takbirihi wa hakadza fi jami'i af'alis shalah wala tasbiqul imam. Ini nanti dalilnya nomor 20. Thumma idza kabbarul imam, kemudian apabila imam telah bertakbir, fakabbiru, maka bertakbirlah kalian. Wala tukabbiru hatta yafrughul imamu min takbirihi, dan janganlah kamu sekalian bertakbir sehingga imam itu selesai dari takbirnya. Jadi begitu Allahu Akbar, fakabbiru, maka kemudian mengikuti Allahu Akbar. Jadi tidak barengi. Wa hakadza fi jami'i af'alis shalah, dan demikian juga seluruh af'alis shalah, yaitu amalan-amalan salat. Jadi nanti mengikuti imam itu caranya seperti itu, fi jami'i af'alis shalah, dalam semua amal-amalnya salat. Wala tasbiqul imam, dan janganlah engkau mendahului imam. Ini nanti dalilnya nomor 20. Wala yutawwilul imamu qira'atahu. Wala yutawwilu, dan janganlah memanjangkan al-imam qira'atahu. Imam itu membaca
Qur'annya. Jangan imam itu memanjangkan bacaannya. Ini nanti nomor 21. Wal tusid idza qara'al imamu jahron wala taqra' say'an illa bil Fatihah. Wal tungsid, hendaklah engkau diam, idza qara'al imamu jahron, apabila imam itu membaca secara jahar. Jadi diam, tidak membaca. Wal tungsid, hendaklah engkau diam, idza qara'al imamu jahron, apabila imam itu membaca jahar. Fala taqra' say'an, janganlah engkau membaca suatu apapun, maksudnya dari Al-Qur'an, illa bil Fatihah, kecuali membaca Al-Fatihah. Ini nanti dalilnya nomor 22. Fa idza qara'al imamu waladdallin faqul amin jahron. Apabila imam itu membaca waladdallin, maka ucapkanlah amin jahron, secara keras, secara jahr. Wal yajharil imamu bitakbiri lil intiqali liyasma'a man khalfahu. Dan hendaklah imam itu menjaharkan, mengeraskan takbirnya setiap perubahan dari rukun ke rukun sholat. Liyasma'a man khalfahu, supaya yang di belakangnya itu mendengarkan. Wal yuballigh ghairuhu 'indal hajah, dan hendaklah ada yang menyampaikan, artinya yang mengeraskan suaranya imam, ghairuhu, selain daripada imam itu, 'indal hajah, apabila dibutuhkan. Jadi ketika imam itu waladdolinnya itu atau takbirnya itu tidak keras, maka kemudian ada mubaligh. Mubaligh itu yang menyampaikan. Jadi yang di belakangnya imam itu mengucapkan takbir yang keras. Dan itu sudah biasa kalau kita memperhatikan imam-imam di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, mesti ada yang menyampaikan takbirnya imam secara keras. Ini indal hajah, apabila dibutuhkan. Ya menyesuaikan. Kalau kita ini misalnya masjid kita dengan kapasitas sekian orang ini, kemudian pengerasnya sudah cukup, ya tidak perlu memakai mubaligh. Tapi kalau masjidnya besar, kemudian khawatir suaranya imam tidak sampai ke belakang, itu perlu mubaligh, yaitu yang menyampaikan suaranya imam. Makanya kalau imamnya kadang-kadang cuma Allahu Akbar, maka mubalighnya Allahu Akbar, keras. Itu namanya mubaligh gitu ya. Wa idza ji'ta ila sholati wal imamu ala ayyi halin fakabbir waf'al kama yaf'alul imam wala ta'udduha say'an illa idza adrakta ar-ruku'a ma'al imam. Wa idza ji'ta, dan apabila kamu datang ila sholah, apabila kamu mendatangi sholat jamaah, wal imamu ala ayyi halin, dan imam itu dalam keadaan bagaimanapun, mbuh rukuk, mbuh sujud, mbuh duduk dan sebagainya, fakabbir, maka bertakbirlah, waf'al kama yaf'alul imam, maka kemudian kerjakan seperti apa yang dikerjakan imam. Jadi kalau misalnya imam itu sedang duduk tahiyat awal, kemudian panjenengan masbuk baru datang, itu panjenengan jangan menunggu imamnya berdiri, akan tetapi kita langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian ikut duduknya imam. Kalau imamnya sedang sujud, ya langsung ikut sujud dan sebagainya. Artinya apa, jamaah kaum muslimin? Tidak dibenarkan kalau kita itu nunggu. Kita berdiri saja menunggu imamnya berdiri, baru kita
takbir. Juga tidak dibenarkan, ini perintahnya kan tadi apa? Ya, kerjakan seperti apa yang dikerjakan imam. Imamnya sujud, panjenengan langsung ikut sujud, juga tidak benar. Tapi diawali dengan apa? Takbiratul ihram, baru kemudian ikut sujud. Karena sesuai dengan apa? Pengertian sholat. Apa pengertian sholat itu? Kalau menurut bahasa as-sholah ay ad-du'a. Sholat itu artinya adalah doa. Istilahan, arti secara terminologi, sholat itu adalah suatu ritual ibadah yang diawali dengan niat dan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi kalau panjenengan datang langsung ikut sujud, bukan sholat. Harus apa? Takbiratul ihram, karena sholat itu mesti diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka kalau tadi sini berbunyikan ikuti apa gerakannya imam, itu mesti diawali dengan takbiratul ihram. Jadi ketika imam tahiyat awal duduk, maka bagi yang masbuk datang itu takbiratul ihram. Allahu Akbar, boleh sejajar dengan bau, boleh sejajar dengan daun telinga. Ini supaya dibiasakan ya. Saya sering menyampaikan ini ya, kerjakan secara variasi. Artinya apa? Kalau secara variasi itu kita menjunjung semua sunnah. Kemudian tidak menimbulkan fanatik kepada salah satu. Sampai kemudian sing bener itu sejajar bau. Yang biasa sejajar telinga, sing bener itu sejajar daun telinga. Padahal apa? Sama-sama benarnya. Nah, ini supaya apa? Variasi itu dikerjakan, artinya apa? Menjunjung semua sunnah. Kemudian kita lanjutkan. Wala ta'udduha syai'an illa idza adraktar ruku'a ma'al imam. Dan jangan kamu menghitungnya satu rakaat kecuali kamu mendapati rukuk bersama imam. Artinya apa jamaah kaum muslimin? Kalau masbuk, kalau imamnya sedang sujud panjenengan takbiratul ihram kemudian langsung ikut sujud, jangan dihitung satu rakaat. Akan tetapi kalau imamnya itu begitu Allah Akbar rukuk, kemudian yang masbuk itu takbiratul ihram ikut rukuknya imam, ya, maka itu dihitung satu rakaat. Nah ini kadang-kadang yang menjadi dilema, ada yang memahami begini ya. Memang ada dalilnya, nanti kita bacakan. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat orang itu yang tidak membaca fatihatul kitab, tidak membaca al-fatihah. Ya, jadi ini berlaku khusus untuk yang masbuk. Untuk yang masbuk tadi itu meskipun enggak baca al-fatihah, tapi ikut sempurna rukuknya imam, itu dihitung satu rakaat. Tapi kalau panjenengan sholat sendiri, Allah Akbar moro-moro rukuk, gak sah sholatnya. Tidak dianggap sholat. Berarti ini adalah khusus bagi yang masbuk atau orang yang terlambat sholat, tapi mendapati rukuknya imam, kemudian yang masbuk itu ikut rukuk bersama imam. Sebelum imam itu bangun sehingga punggungnya lurus. Tapi kalau imamnya sudah sami Allah liman hamidah panjenengan baru Allahu Akbar, berarti tidak dihitung. Jadi yang dihitung satu rakaat itu apabila ikut rukuk. Begitu ya. Dihitung itu satu rakaat. Wa atimma sholataka ba'da salamil imam. Wa atimma, dan sempurnakanlah sholataka, sholatmu ba'da salamil imam, sesudah salamnya imam. Cukup sampai di sini jamaah kaum muslimin, kita bacakan tentang
dalilnya 130 berapa tadi itu? 135. Dalil yang nomor 20. Li hadithi Ahmad wa Abi Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir. Yang artinya Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Rasulullah bersabda, Innama ju'ilal imamu, imam itu dijadikan, artinya ju'ila ini kan memang ja'ala itu menjadi ya. Lek ju'ila itu dijadikan, tapi maksudnya diangkat begitu ya. Imam itu diangkat liyutamma bihi, supaya untuk diikuti. Fa idza kabbara, apabila imam bertakbir, fakabbiru, maka takbirlah. Wala tukabbiru hatta yukabbiru, janganlah kamu bertakbir sehingga imam itu bertakbir. Artinya selesai takbir baru kemudian kita takbir, tidak barengi, artinya begitu ya. Apalagi mendahului, tidak boleh mendahului, tidak boleh barengi, akan tetapi begitu selesai takbir langsung takbir. Wa idza raka'a farka'u, apabila rukuk maka rukuklah. Wala tarka'u hatta yarka'a, dan janganlah kamu rukuk sehingga imam itu rukuk. Wa idza sajada fasjudu, dan apabila imam itu sujud maka sujudlah. Wala tasjudu hatta yasjuda, dan janganlah kamu sujud sehingga imam itu sujud. Wali hadithi Ahmad wa Muslim an Anasin qala, dan karena hadis riwayat Ahmad dan Muslim dari Anas, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas inni imamukum fala tasbiquni birruku wala bisujud wala bil qiyam wala bil qu'ud wala bil insiraf. Nabi bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia atau wahai saudara-saudaraku, inni imamukum, sesungguhnya aku ini adalah imam kalian. Fala tasbiquni, janganlah engkau mendahului aku, birruku, waktu rukuk, wala bis sujud, demikian juga waktu sujud, wala bil qiyam, waktu berdiri, wala bil qu'ud, waktu duduk, wala bil insiraf, demikian juga di dalam mengakhiri sholat. Jadi ini intinya tidak boleh mendahului. Ini semuanya adalah dalil untuk nomor 20. Kemudian dalil yang nomor 21. Li hadithi Ahmad bi isnadin sahihin an Anas bin Malik qala, hadis dari Ahmad dengan sanad yang sahih an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, dia berkata, kana Mu'adz bin Jabalin ya ummu qaumahu fadakhala haramun wa huwa yuridu ayyasqiya nahlahu fadakhala al-masjida ma'al qaumi falamma ra'a Mu'adzan tawwala tazawwaza fi sholatihi walahiqa nahlahu yaskihi. Saya terjemahkan dulu ya. Anas bin Malik menceritakan gitu ya, bahwa Mu'adz bin Jabal itu mengimami kaumnya. Fadakhala haramun, maka masuklah orang yang bernama Haram. Wa huwa yuridu ayyaskiya nahlahu, dia itu ikut sholat jamaah
tapi dia ingin segera yaskia nahlahu, menyiram kebun kurmanya. Fadakhalal masjidah ma'al qaum, maka dia masuk ke masjid bersama kaum, bersama orang-orang. Falamma ra'a Mu'adzan, maka ketika dia melihat Mu'ad, tawwala, Mu'ad itu memanjangkan bacaannya, tajawwaza fi sholatihi, dia segera menyelesaikan sholatnya, mendahului. Walahiko nahlahu, lahiko, ya, berarti ini wazannya adalah fa'ila, ya. Ini sebetulnya menjumpai kalau artinya, ya, menjumpai, tapi maksudnya mendatangi, ya. Walahiko nahlahu, dan dia mendatangi kebun kurmanya, yaskihi, untuk menyiramnya. Falamma qada Mu'adzun as-sholata qila lahu dzalika. Maka setelah Mu'ad itu selesai sholatnya, dikatakan kepadanya seperti itu. Artinya bahwa si Haram tadi itu mendahului menyelesaikan sholat. Qala, maka kemudian Mu'ad bin Jabal itu mengatakan, innahu lamunafikun, sungguh dia itu seorang munafik. Ayajalu anis sholata min ajlin sakyi nahlihi, adakah dia itu segera menyelesaikan sholatnya hanya gara-gara ingin segera menyiram kebun kurmanya. Qala, ini qala yang selanjutnya adalah cerita Anas bin Malik. Maka bercerita Anas bin Malik begitu, qala faja'a Haramun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Haram, orang yang bernama Haram tadi itu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Mu'adzun, dan Mu'ad indahu, dan Mu'ad itu ada di sisinya, di sebelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian si Haram itu mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inni aradtu an askiya nahlan li, sungguh aku berkehendak untuk menyiram kebun kurmaku. Fadakhaltul masjida li usolli ma'al qaum, maka aku masuk masjid untuk sholat bersama kaum. Falamma taula, maka ketika tawala, panjang, sangat panjang, tajawaztu fi sholati, maka aku segera menyelesaikan sholatku. Walahiktu binahlati, dan aku kemudian mendatangi kebunku, askihi, untuk menyiramnya. Faza'ama anni munafikun, aku dikatakan seorang munafik. Jadi ini mengadu kepada Rasulullah. Fa'aqbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi itu memandang ala Mu'ad. Nabi itu kemudian menghadap, itu maksudnya memandang, ya. Memandang kepada Mu'ad. Faqala, maka Nabi bersabda, afattanun anta, afattanun anta, apakah kamu berbuat fitnah? Kamu berbuat fitnah, 2 kali, ya. La tutawwil bihim, janganlah kamu memanjangkan bacaan kalau bersama orang banyak. Janganlah kamu memanjangkan bacaan apabila bersama orang banyak. Iqra bisabbihisma rabbikal a'la wasamsi waduhaha wa nahwihima. Bacalah sabbihisma rabbikal a'la atau wasamsi waduhaha wa nahwihima, atau yang semacam keduanya. Jamaah kaum muslimin, ini kita bisa pahami bahwa Nabi melarang Mu'ad itu mengimami dengan cara membaca yang panjang. Kita bisa bayangkan yang dibaca Mu'ad itu sepanjang apa? Kok Rasul mengatakan bacalah sabbihisma rabbikal a'la?
Lelek mungguwe panjenengan sabihis niku panjang napa pendek? Sabihis niku lagi panjang nggih. Nggih. Tapi di sini bacalah yang pendek. Lah, makanya ukuran panjang pendek itu beda. Ya, ukuran panjang pendek itu beda. Maka perintah bahwa panjangkanlah sholatnya, pendekkanlah khutbahnya. Lah kalau di sini dibatasi ada masjid itu maksimal 15 menit. Mukadimah tok 5 menit ya. Rada ewuh khotib ini gula maksimal 15 menit. Harus ringkas, pendahuluan itu juga ringkas dan itu harus singkat, padat, selesai doa. Khotib itu seperti itu kalau di mimbarnya ditulisi maksimal 15 menit. Ayatnya satu saja, hadisnya satu saja, bahkan tidak perlu dibaca langsung isinya. Kenapa? Takmir membatasi 15 menit. Nah, kemudian bandingkan dengan khutbah di Masjidil Haram. Katanya itu suruh pendek loh ya. Saya punya kumpulan khutbah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu tebal kitabnya. Itu khutbahnya Syekh Sudais. Tak buka setiap bab. Masya Allah. Ayatnya lebih dari 5. Hadisnya lebih dari 5. Berapa lembar itu? Kalau dibacakan saja. Berapa menit itu? Ya, mukadimahnya tok itu sudah berapa menit kan begitu ya. Makanya ukuran panjang pendek itu relatif. Lah Nabi itu menyuruh pendek loh. Sabihis. Lah kalau kita pendek itu nopo? Lari-lari ini mesti trikul katanya itu ya. Trikul ini kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kok diarani trikul? Memang hanya 3 yang kul itu. Wong kul yang lain juga banyak. Ada yang kul ya ayyuhal kafirun juga pendek kan begitu ya. Tapi anak-anak itu biasanya trikul saja Pak, trikul. Nah ini jamaah kaum muslimin bahwa Nabi menyuruh pendek, tapi yang dicontohkan nopo? Sabbihisma rabbikal a'la wasamsi. Lah wasamsi itu pendek atau panjang? Mungguwe kita ya wasamsi itu nggih panjang nggih. Wasamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsaha. Meskipun dibaca cepat tetap cek panjang. Nggih. Jadi niki memang anjuran imam itu membacanya adalah pendek. Kecuali napa? Sudah kesepakatan. Kecuali sudah kesepakatan. Panjang ya panjang. Kesepakatan nanti ada sujud sahwi. Sampun ngantos imam itu pakai sujud sahwi tanpa memberitahu jamaah moro-moro sujud. Nah, di Masjidil Haram itu diumumkan. Cuma orang Indonesia tidak ngerti kalau diumumkan kan. Karena bahasanya Arab. Begitu imamnya membaca sujud tilawah ya kebetulan sahwi. Sujud tilawah saya keliru tadi ngomong ya. Sujud tilawah ya begitu ayat sajadah dibaca. Allahu Akbar sujud kan. Lah orang Indonesia pada rukuk. Kok banyak yang sujud? Linga-lingu. Allahu Akbar berdiri lagi. Loh kok terus bacaan maneh, cek suwe. Karena apa? Tidak ngerti pengumuman. Nah, begitu selesai nopo yang diumumkan di sana. As-salatu 'alal amwati yarhamukumullah. Ngoten nggih. As-salatu 'alal amwat, salat untuk mayat-mayat. Artinya mayatnya banyak. Suatu kali ada ngeten. As-salatul 'alal mayyiti yarhamukumullah, salat untuk satu mayat. Terus saya bilang begini kepada di samping saya ini. Dengaran mayite kok situ tok. Loh, sampean wis ndelok toh? Loh, enggak, dari bahasanya tadi itu. Kalau 'alal amwat itu artinya mayitnya banyak. Kalau 'alal mayyiti itu mayitnya hanya satu. Itu waktu subuh. Waktu subuh itu begini. As-salatu 'alal mayyiti wat tifli yarhamukumullah. Artinya apa? Mari salat untuk satu mayat
dewasa dan 1 mayat anak kecil. Kenapa? Doanya beda. Anak kecil itu kalau disolatkan doanya beda. Bukan Allahumma gfir lahu warhamhu ya. Tempatnya solat itu kalau panjenengan lewat Babu Ismail ya, nanti sebelum turun ke pelataran Ka'bah itu di kanannya. Saya nginceng waktu itu ada 7 jenazah disolatkan di situ. Maka nyebutnya as-sholatu alal amwat begitu ya. Kita lanjutkan untuk hadis berikutnya, dalil berikutnya. Li hadithi Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Lah ini dalilnya nggih. Dalil dari Ubadah As-Samit, hadis dari Ubadah bin Samit bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda la sholata liman la yaqra'u, bukan liman lam ya, liman la yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat orang itu yang tidak membaca Al-Fatihah, muttafaqun alaih. Tapi untuk tadi khusus yang masbuk meskipun enggak baca Al-Fatihah, tapi kalau ikut rukuknya imam dihitung 1 rakaat. Wali hadis Ubadah, ini juga hadis dari Ubadah. Dia berkata, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha, fathaqulat alaihil qira'atu, falamman sarafa qala inni arakum taqra'una waro'a imamikum. Artinya begini jamaah kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selesai sholat subuh itu takulat alaihil qiraatu, bacaannya itu berat ya, agak terganggu begitu ya. Falamman sorofa, maka begitu selesai sholat subuh, qala, dia mengatakan, inni arokum taqra'una waro'a imamikum. Aku melihat kamu sekalian, aku mengira kamu sekalian membaca di belakang imammu. Qala, maka kulna, para sahabat menjawab, kulna ya Rasulullah, wallahi, betul wahai Rasulullah, aku membaca di belakang imam. Qala, Nabi mengatakan, la taf'alu illa bi ummil Qur'an. Janganlah kamu mengerjakan seperti itu kecuali membaca Al-Fatihah. Ini artinya apa jamaah kaum muslimin? Ketika Rasulullah itu ngimami, maka makmumnya juga ikut membaca. Maka begitu selesai sholat, Nabi mengatakan, kamu tadi ikut membaca ya? Iya wahai Rasulullah. Kamu jangan membaca di belakang imam. Ini kalau imamnya dijaharkan. Ya. Kecuali membaca Al-Fatihah. Jamaah kaum muslimin memang ada dalilnya, ini dari Al-Quran ya. Fa'idha quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran itu, dengarkanlah. Ya, artinya mendengarkan, perhatikanlah. Jadi tidak boleh kita ikut membaca, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Maka kemudian jamaah kaum muslimin dengan dalil ini bahwa di belakang imam yang jahar kita tidak boleh ikut membaca kecuali membaca Al-Fatihah. Akan tetapi membacanya itu di sini dikatakan di dalam dirinya sendiri. Artinya di dalam dirinya sendiri itu ya lirih, jangan sampai mengganggu bacaan imam. Ini berdasarkan dalil ini, nggih. Tapi kalau dalil dari Al-Qur'an, kalau dibacakan Al-Quran itu dengarkanlah dan perhatikanlah. Maka ada yang memahami di belakang imam yang jahar sama sekali tidak membaca. Sama sekali tidak membaca. Mendengarkan bacaannya imam itu sudah
sama. Ini untuk faham yang kedua. Tapi untuk tarjih tidak yang itu ya. Tarjih adalah tetap membaca untuk Al-Fatihahnya. Tapi kalau Syekh Al-Albani itu kenceng ya. Jadi tidak boleh baca apapun. Termasuk Al-Fatihah itu tidak boleh. Itu kalau Syekh Al-Albani ya. Kita lanjutkan ya. La taf'alu illa bika. Walima rawahu Ibnu Hibban, dan diriwayatkan dari Ibnu Hibban min hadithi Anasin, dari juga Anas juga ya, dari hadis Anas juga, qala, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataqra'una fi sholatikum khalfal imami wal imamu yaqra'u, apakah kamu membaca di dalam sholatmu di belakang imammu padahal imammu membaca? Fala taf'alu wal yaqra' ahadukum bi fatihatil kitab fi nafsihi. Nah ini, janganlah kamu mengerjakan seperti itu. Akan tetapi hendaklah kamu membaca Al-Fatihah fi nafsihi, dalam dirinya. Artinya diwoco itu dengan pelan-pelan, tidak dikeraskan. Memang kalau di belakangnya imam dikeraskan itu mengganggu imam. Ini loh jamaah kaum muslimin, bahwa memang membaca itu kita harus melafadzkan, bukan dibatin. Membaca itu dilafadzkan. Kemudian tidak boleh berbisik-bisik. Ya, berbisik itu begini. Tidak boleh begitu. Ya, kenapa? Allah itu tidak tuli. Ini ya. Jadi tidak berbisik. Maka dilafadzkan itu ya seukuran pendengaran diri kita. Dilafadzkan bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak berbisik, tapi juga tidak dijaharkan. Artinya sedang-sedang saja. Tidak berbisik, tapi juga tidak jahar. Itu kalau kita sholat di belakang imam. Dalil yang nomor 23. Kayaknya tidak nyampe ini nanti ya. Li hadithi Ahmad wan Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Coba jamaah kaum muslimin, ini nanti kita bisa ambil pelajaran bahwa amin itu juga dibarengi ucapannya imam ya. Fa innal malaikata taqulu, karena sesungguhnya para malaikat itu mengucapkan amin. Wa innal imama yaqulu amin, imam juga ikut membaca amin. Jadi bagi yang biasa menjadi imam, jangan waladdallin mingkem. Terus jamaahnya amin, tidak begitu. Akan tetapi apa? Aminnya itu imam juga mengucapkan amin bersama jamaah. Nah, barang siapa yang aminnya itu bersama dengan aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah ini ya. Faman wafaqo ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang aminnya itu bersama para malaikat, maka baginya ampunan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ini, maka bareng aminnya itu, bareng imam, bareng jamaah, maka insya Allah itu pula bareng dengan aminnya para malaikat. Maka apabila bareng seperti itu, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Walima rawahul Bukhari, dan seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Atha an-naba'ana Zubair, dari Atha bahwa Ibnu Zubair radhiyallahu anhu makana yu'amminu huwa wa man wara'ahu bil Masjidil Haram hatta inna lil masjidi lalajjatan. Ini dikabarkan bahwa Zubair itu ngimami di Masjidil Haram, dan ketika mengucapkan amin itu masjid itu bergemuruh suaranya. Nah, ini kita bisa membayangkan pada zaman sahabat itu berarti di Masjidil Haram itu jamaahnya sudah banyak, karena aminnya itu membuat masjidnya itu lalajjatan, gemuruh begitu. Walima rawahu Ibnu Hibban bisanadin sahihin, dan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih an Atha aidon, dari Atha juga, dia berkata adraktu mi'ataini minas sahabati radhiyallahu anhum idza qala al imam waladhdallin rafa'u aswatahum bi amin. Ini bahwa aku mendapati 200 dari para sahabat radhiyallahu anhum apabila diucapkan imam itu waladhdallin, maka mereka rafa'u aswatahum. Artinya apa? Mengangkat suaranya itu apa? Meninggikan suaranya amin. Jadi aminnya itu dikeraskan, a panjang, mi panjang. Jangan sampai amin atau amin, jangan sampai seperti itu, atau amin, jangan seperti itu. Akan tetapi a panjang, mi panjang, amin, amin, saya percaya. Kalau artinya amin pendek, saya percaya, bukan amin. Artinya apa? Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Sampun tit gini nggih, ndak sampai 26 jamaah kaum muslimin ini. Ternyata sampai dalil nomor 23. Berarti 24, 25, 26 kita tunda karena sudah masuk waktu Isya. Sebelum azan mungkin ada yang ditanyakan, monggo kalau ada. Betul-betul? Enggak ada ya, langsung azan ya. Kita tutup jamaah kaum muslimin dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.